Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, perwakilan Ketua Pengabdian pada Masyarakat Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Cakal Mukhlilasub MPD. Yang terhormat, Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Sarif MA. Yang terhormat, data dulu itu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab Sumatera Selatan, Bapak Juanda Filzan SPG. Yang kami hormati, Bapak, Ibu Guru, serta seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan nikmatnya, kita semua dapat menghadiri dan bertatap muka secara virtual. Sholawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Selamat pagi dan selamat datang para peserta dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Dengan penuh semangat dan kegembiraan, mudah-mudahan acara kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya memperkenalkan diri, nama saya Ana Soleha, saya selaku pembawa acara pada hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, penyampaian materi oleh para narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi. Kelima, dokumentasi. Dan yang keenam, doa penutup. Baiklah, untuk mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rama Firdaus. Kepada Saudara Rama Firdaus, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan Ketua Pengabdian pada Masyarakat Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta pada Bapak Dr. Cakam Failasuf MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita bisa bersilaturahim, ya. Begitu juga salawat salam kepada junjungan kita Muhammad SAW. Hari ini alhamdulillah kita bisa jumpa lagi, ya, dalam silaturahim yang sangat luar biasa ini, ya. Kalau tidak ada pandemi ini, mungkin saya memang merancang ke sini untuk silaturahim lagi sebenarnya, ya. Iya, walaupun dengan datang ke sekolah mungkin atau tidak seperti yang kita ketemu di hotel, ya kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya media Zoom ini, ya, kita bisa jumpa, ya, walaupun dengan tatap maya, ya. Pertama kali kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sarip, ya, ini sebagai Koor Prodi, ya, Koor Prodi Pendidikan Bahasa Arab UNJ S1, ya. Beliau sudah 2 tahun lebih, ya, menjabat sebagai prodi koordinator prodi PBA, ya. Namanya Bapak Dr. Sarip, ya, Muhammad Sarip. Oke. Terima kasih Pak Sarip, ya. Beliau ini telah banyak, ya, memfasilitasi saya sebagai dosen juga, ya, banyak mengizinkan saya untuk mengikuti beberapa kegiatan, ya. Kemudian yang kedua kepada Pak Juanda, ya kan, sebagai koordinator atau ketua MGMP Pak Juanda ini. Sumatera Selatan, ya, Sumatera Selatan. Ya, semoga dengan acara silaturahim, ya, dengan kegiatan ini bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, ya, dalam melayani siswa, ya, yang sekarang ini dengan kurikulum baru, ya, yang ada ditekankan pada literasi digital, ya, walaupun mungkin masih banyak kendala, ya, khususnya di dalam jaringan, ya, sehingga kendala yang diinginkan dari menteri kita, ya kan, dengan literasi digital itu mereka atau mahasiswa, ya, siswa itu bisa belajar dari berbagai macam sumber, mungkin akan terkendala, ya kan, tetapi seperti saya sering katakan di di pelatihan program sekolah penggerak, ya, itu hari ini kita berlayar sambil membuat kapal, ya. Jadi belum ada kapalnya Pak, ya, tapi sudah berlayar, ya.
Jadi berlayar sambil berlayar buat kapalnya. Nah, oleh karena itu dengan program PSP ini ya, pendidikan sekolah penggerak, di mana di dalam sekolah penggerak itu adalah memerdekakan siswa, ya, memerdekakan siswa. Nah, salah satunya di situ adalah dengan adanya literasi digital, ya, literasi digital di mana siswa bisa mendapatkan berbagai sumber ilmu dari berbagai macam, ya. Nah, oleh karena itu sebagai guru tentu harus bisa memfasilitasi kebutuhan siswa, ya. Nah, untuk memfasilitasi itu ketika berliterasi digital, nah Bapak Ibu harus menyediakan fasilitasnya, termasuk membuat video yang nanti akan dilatih oleh teman kita, yaitu Pak Dr. Raden Ahmad Barnabas, ya, Barnabas dan Pak Juanda Firsal, ya. Nah, kegiatan kita, Pak Sarip, ya, saya perlu melaporkan kegiatan kita itu tiap minggu ada. Nah, tiap minggu itu ada dua bentuk kegiatan, yaitu yang sinkronus dan asinkronus, ya, yang semuanya jumlahnya 72 jam, ya. Nah, sinkronusnya mungkin nggak lama. Nah, yang penting di situ asinkronusnya adalah menghasilkan dari pelatihannya. Nah, dan nanti insya Allah di pertemuan terakhir begitu peserta mengisi absen, ya, mengisi presensi, langsung bisa mendapatkan sertifikatnya. Semoga sertifikat itu sudah bisa ditandatangani oleh pejabat UNJ, ya. Nah, sehingga di pertemuan akhir nanti bagi yang ikut secara maraton dan terus menerus ini itu akan mendapatkan sertifikat. Nah, jadi Bapak Ibu kegiatannya masuk di Zoom, ya, di Zoom sesuai dengan arahan yang akan dilakukan oleh Pak Juanda dan Pak Abbas. Nanti setelah itu ada tugas, ya, tentu di situ akan dikasih modul, ya, dikasih modul. Nah, salah satu tujuan saya ke sini juga adalah sekarang dengan adanya Kampus Merdeka, ya, Kampus Merdeka itu mahasiswa juga ada program mahasiswa mengajar, ya, mungkin boleh jadi beberapa sekolah yang tergabung dalam MGMP Bahasa Arab di Sumatera Selatan ini bisa bekerja sama dengan UNJ, ya, bisa bekerja sama dengan UNJ sehingga mahasiswa punya banyak pilihan sekolah, ya, banyak pilihan sekolah untuk bisa bergabung di sekolah yang yang tergabung dalam MGMP Sumatera Selatan, ya. Jadi mungkin di tahun depan ada teman saya juga yang ke sini, ya. Jadi setiap tahun itu pengabdian masyarakat dari dosen itu selalu ada, ya, selalu ada. Nah, ini adalah yang kesini hari ini Pak Raden Ahmad Barnabas, ya, dengan saya sendiri. Sudah hafal namanya kan Pak, ya? Atau belum hafal? Sudah hafal belum atau belum hafal nama saya kan? Nah, saya masih seperti yang dulu, ya, masih sama persis, ya, nggak beda, cuman gelarnya aja beda, ya. Cuman gelarnya yang beda. Nah, gelarnya yang beda karena kalau yang pas ketemu dengan Bapak itu sekolah saya belum selesai. Sekarang udah selesai. Jadi sekolahnya sudah purna, ya, S3. Oke. Nah, kalau dulu waktu ketemu dengan Pak bareng dengan Pak Ghozi, itu saya masih S2, ya. Jadi belajar terus kita, ya, sampai akhir hayat. Jadi itu laporan saya Pak Sarip, ya. Jadi kedepannya UNJ atau PBA nanti bisa bekerja sama
untuk menjalin mahasiswa mengajar. Nah, kalau yang sekarang ini adalah sebagai pengabdian masyarakat kepada MGMP di Sumatera Selatan, ya, itu akan dilaksanakan sampai akhir September, ya, sampai akhir September itu setiap Sabtu. Nah, itu rondonya ada. Nah, tugasnya nanti tolong Bapak Ibu dikerjakan sehingga ada yang ditampilkan dan ada oleh-olehnya, ya. Pada pertemuan terakhir akan mendapatkan sertifikat yang tertera 72 JP, ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya cukup sampai di sini. Ya, terima kasih Pak Sarip, terima kasih guru-guru, ya, terima kasih untuk mahasiswa semuanya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Cakam Failasuf MPD atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Sarip MA. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'da. Mohon maaf, ini ada suara speaker karena memang keluarga kami sedang melakukan acara pernikahan. Tentunya saya selaku Korprodi Pendidikan Bahasa Arab mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan oleh MGMP Palembang, Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Hakam yang telah memiliki waktu dan terus membangun kerjasama dengan MGMP seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan kerjasamanya dalam bentuk MOU agar supaya kawan-kawan di luar Jakarta bisa terus meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran bahasa Arab. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Sarip MA atas sambutannya. Selanjutnya itu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab Sumatera Selatan kepada Bapak Juanda Firzal SAG, dipersilakan. Oh, ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarip, kemudian yang kami hormati Pak Hakam Failasuf sebagai inisiator, dan yang kami banggakan para panitia terlaksanakan kegiatan virtual workshop pengabdian pada masyarakat P2M PBA Universitas Negeri Jakarta, dan yang kami banggakan para peserta kegiatan virtual workshop Universitas Negeri Jakarta. Pertama-tama mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita sampai saat ini di titik kita kesempatan oleh Allah untuk dapat bertatap belum sempat untuk bertatap muka, yang mana itu juga merupakan nikmat dari kita, nikmat dari Allah SWT kepada kita semua. Sebab apabila kita menghitungnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kemudian salawat kita, tauladan kita, qudwah kita, wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari
kesesatan, menjauhkan kita dari kemusyrikan dan kekafiran. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak mendapat syafaat daripada beliau. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, para panitia dan peserta kegiatan virtual workshop ON P2M PBA Universitas Negeri Jakarta. Saya kemarin waktu tahun 2018, nggak salah bulan Agustus, itu bertemu dengan teman-teman MGMP Sumatera Selatan dan sepakat untuk menyuruh saya untuk membentuk sebuah wadah guru bahasa Arab yang dimana bentuknya yaitu MGMP, yang mana harapannya ke depan atau membawa bahasa Arab itu ke arah yang lebih baik dibanding dengan mapel-mapel lain. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan ada perkumpulan bahasa Arab ini, kita guru bahasa Arab itu mempunyai wadah untuk menyatukan visi dan misi kita sebagai guru bahasa Arab. Serta yang paling penting adalah kita bisa berbagi, baik itu pengalaman maupun pengetahuan kita sebagai guru bahasa Arab, sehingga kita guru bahasa Arab tidak dianggap sebelah mata atau dianggap remeh dengan mapel-mapel lain. Sehingga kita guru bahasa Arab ini bukan hanya terkenal dengan orang-orang yang punya jenggot dan pakai peci, ya kan, tapi kita juga orang-orang bahasa Arab juga mampu menguasai IT dan mampu mengajarkan bahasa Arab lebih baik daripada guru-guru mapel yang lain. Bukan berarti kita harus mengalahkan guru-guru lain, akan tapi kita harus berusaha untuk menjadikan pelajaran kebanggaan kita ini pelajaran yang dimana kita bisa berbagi sehingga kedepannya itu lebih baik lagi. Oleh karena itu saya sedikit banyak mungkin berusaha untuk selalu menjadikan bahasa Arab itu on atau populer. Saya walaupun pelajaran bahasa Arab itu tidak populer di YouTube, saya tetap berusaha untuk membuat channel YouTube dengan judul pelajaran bahasa Arab. Mungkin orang-orang agak aneh, karena kan banyak musik, kemudian lawakan-lawakan seperti TikTok dan lain sebagainya di YouTube sehingga agak terkenal viral. Tapi tidak mungkin akan viral bahasa Arab ini, kecuali guru-guru bahasa Arab itu sendiri. Tapi dengan niat bisa berbagi, dengan niat bisa berbagi sedikit ilmu, dengan niat semoga ilmu ini menjadi amal jariah, dengan harapan bahasa Arab ini ke depan bisa membawa kita lebih baik seperti itu. Kemudian alhamdulillah dengan adanya hal ini, ada inisiasi dari Pak Hakam Pailasub dari P2M PBA UNJ, kita dapat bertemu di sini, mungkin nanti bahasanya itu bisa berbagi sama-sama seperti itu kan, sehingga kita bisa mengatakan ini merupakan langkah awal kita, mungkin langkah kecil kita untuk menjadikan pelajaran bahasa Arab itu menjadi hal yang bisa dipandang orang lebih baik seperti itu kan, sehingga orang-orang tertarik untuk mempelajari bahasa Arab seperti itu. Sebab sekarang orang agak agak sedikit risih atau dengan pelajaran bahasa Arab, sehingga di daerah-daerah teman-teman di kawan-kawan di daerah itu tidak lagi mengajar bahasa Arab, mereka lebih diarahkan untuk mengajar pelajaran-pelajaran lain seperti pelajaran agama Islam. Bahkan ada kawan-kawan kita yang guru bahasa Arab, bukan honorer ini PNS, itu disuruh mengajar seni budaya atau pelajaran lain. Itu mungkin karena mereka menganggap bahasa Arab itu hal yang tidak terlalu penting bagi mereka seperti itu. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya langkah ini, kita ke depannya bahasa Arab ini menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya wadah ini, adanya inisiasi dari Pak Hakam ini, kita bisa berbagi, baik itu berbagi pengetahuan maupun berbagi pengalaman ke depannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Juanda Firza SAG atas sambutannya. Langsung saja acara selanjutnya itu kita memasuki acara inti.
yaitu pemaparan materi dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Raden Ahmad Barnabas MPD dengan judul Peningkatan Kemampuan Guru dalam Mengajarkan Menyimak Menggunakan Media di GMP Sumatera Selatan, yang akan dipandu oleh rekan saya yaitu Saudari Nabila Ayu Putri selaku moderator. Pada Saudari Nabila Ayu Putri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Nabila Ayu Putri selaku moderator dari pembicara yang pertama. Kepada Ustadz Ahmad Barnabas, bagaimana nih kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Sepertinya peserta sudah tidak sabar nih Ustadz untuk mendengarkan materi Ustadz yang pastinya luar biasa dan bermanfaat. Baik, langsung saja. Saya bacakan dulu ya Ustadz, CV Ustadz terlebih dahulu. Baik, pembicara kita yang pertama ini bernama Dr. Raden Ahmad Barnabas MPD, jabatan fungsional, lektor IIC, jabatan struktural, dosen NIP 197812052000501 1001, NIDN 0005127803. Tempat tanggal lahir Jakarta 5 Desember 1978. Alamat rumah Jatinegara, Kaum, RT 0103, nomor 21 Pulau Gadung 13250. Untuk nomor HP bisa dicatat 0896 2561 3288. Alamat kantor Kampus A UNJ Jalan Rawamangun, Muka, Jakarta. Untuk nomor telepon 021 4895 124. Untuk alamat email barnabas@unj.ac.id. Yang pertama ada komputer Arab untuk S1, yang kedua ada istimewa untuk S1, untuk yang kedua ada untuk yang ketiga ada istimewa 2 untuk S1, untuk yang keempat istimewa 3 untuk S1, untuk yang kelima media pembelajaran bahasa Arab untuk S1. Riwayat pendidikan S1 di UNJ, pendidikan bahasa Arab pada tahun 1978 sampai 2002. S2 UNJ, pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa 2005 sampai 2011. S3 UNJ, ilmu pendidikan bahasa 2012 sampai 2020. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan kepada Dr. Raden Ahmad Barnabas. Dipersilahkan untuk penyampaian materinya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Prodi, rekan-rekan dosen, dan rekan-rekan guru, serta rekan-rekan mahasiswa, baik dari UNJ maupun dari luar UNJ. Ya,
dalam pengajaran menyimak, memang untuk penerapannya banyak yang belum bisa menjadikan prioritas dalam pengajaran. Karena ada yang beranggapan bahwa menyimak itu sifatnya pasif, ya, karena kalau orang membaca kan ada yang terdengar, ketika ditanya dia paham, kemudian ketika dia kemampuan menulis ada yang terlihat, kalau kemampuan bicara maka dia ketahuan dari cara dia bicaranya. Nah, sekarang bagaimana bisa kalau seorang itu memiliki kemampuan menyimak yang baik? Ya. Nah, di sini saya akan menyajikan materi tentang peningkatan kemampuan guru dalam mengajarkan menyimak menggunakan media di MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran di Sumatera Selatan, mata pelajaran Bahasa Arab. Di sini ada dua kata inti, yaitu mengajarkan dan media. Nah, media ini nantinya akan kita fokus kepada media video. Nah, sedangkan mengajarkan memang secara khusus untuk pelajaran di sekolah SD, SMP, SMA itu tidak ada proses menyimak secara khusus. Gitu. Tapi sebelum membahas tentang pengajarannya, saya akan membahas tentang kendala kenapa seseorang atau siswa sulit sekali untuk menyimak dengan baik. Ya. Yang pertama adalah membedakan bunyi. Ya. Jadi bahasa Arab dengan huruf dan makhraj serta sifat-sifatnya terkadang berdekatan, ya, memiliki sifat yang berdekatan sehingga untuk kita yang bukan penutur asli, yaitu Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, yang tidak atau bukan penutur asli, maka akan sulit sekali untuk membedakan makhraj huruf dengan benar. Yang kedua adalah bila kita menggunakan media penutur asli, maka cara penyajiannya tentunya tidak seperti yang biasa kita dengar dengan ritme yang pelan, kemudian mudah dipahami, karena orang Arab asli itu cenderung berbicara cepat dan sulit dimengerti. Nah, untuk bunyi dan kata saja sulit. Bagian yang ketiga yaitu memakna dalam isi dialog serta paragraf. Ya. Kemudian yang terakhir dengan jumlah jam yang mengajar yang sangat sedikit, tentunya sangat minim interaksi dengan bahasa Arab. Ya. Nah, setiap tahapan-tahapan ini sebenarnya dapat disolusikan dengan berbagai macam media. Ya, nanti kita akan bahas setiap kendala ini sebenarnya bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, selain kendala yang dari unsur kesulitan memahami bahasa Arab, maka ada juga kendala yang dimiliki oleh siswanya. Ya. Ini yang lanjutannya yaitu sulit menyimpulkan informasi. Jadi sebagai seorang pengajar kita harus punya keyakinan bahwa siswa antusias dalam belajar seperti itu. Nah, jangan sampai kita berpikir siswa akan kesulitan memahami. Afwan Ustadz, suaranya tidak terdengar. Kedengaran ya? Padahal udah di dalam ruangan ini. Sudah. Saya gedein.
Ya. Nah, ya. Jadi selain juga sulit memahami atau menyimpulkan apa yang didengar, nah di bagian F-nya itu untuk mengulang kembali aja sulit. Ya, untuk mengulang kembali apa yang sudah didengar. Ya. Mengulang kembali sulit. Nah, di bagian G ini memproduksi kalimat, ya, memproduksi kalimat atau menciptakan kalimat dari apa yang didengar. Nah, karena memang perbendaharaan siswa sangat terbatas, ya, seperti itu. Nah, jadi gimana ini dengan segala kendala yang ada? Nah, dalam pengajaran menyimak atau disebut juga pembelajaran atau keterampilan menyerap sama halnya dengan membaca, maka ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan saat kita mengajar menyimak seperti itu. Ya. Ya. Di sini ada yang disebut dengan menyimak button up. Ya. Button up itu kalau kita memulai sesuatu wacana atau dalam qiraah, kita akan memperkenalkan al-mufradat al-jadidah. Al-mufradat al-jadidah. Nah, kita mendrill siswa dengan kosakata baru sebelum mereka membaca ataupun menyimak. Nah, kita akan mulai menjelaskan dari tiap kata-kata tersebut. Dari kata kita menjelaskan, kemudian kita menjelaskan frase-frase, kemudian kita menjelaskan kalimat secara keseluruhan, baru kita mendiskusikan secara wacana utuh. Disebut button up karena kita akan mengajarkan siswa dari komponen terkecil sehingga komponen terbesar. Nah, ada yang kedua, yaitu button top down. Top down itu kebalikannya. Ya. Jadi kalau ada wacana, misalkan kita contohkan di sini, apa ya? Ya, kita lanjutkan dulu aja. Kalau kita menggunakan model top down, yaitu guru akan menceritakan isi keseluruhan dari wacana. Misalkan kalau kita menyimak tentang Sulaiman yadrusu fi Ma'had Ta'lim Al-Lughah Arabiyah, maka dosennya akan menceritakan kharaja Ahmad Sulaiman min al-madrasah mutawassithah wa huwa yatamanna yata'allama al-lughah al-arabiyyah fi ma'ahid atau fi jami'ah fi Saudiyah liyafham al-Quran. Ya. Kemudian qabla dhahaba atau iltahqa ila al-jami'ah mala'a Sulaiman al-istibanah wa dhahaba ila sifarah wa a'taha ila al-muwazzaf. Ba'daha alima Sulaiman annahu najaha fi ikhtibar wa sayadhabu ila Saudiyah. Nah, jadi guru menceritakan dulu secara umum, mungkin dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang mudah dipahami, maka baru secara bertahap guru mempertanyakan kalimat mana yang sulit dipahami. Setelah itu mana frase yang sulit dipahami, baru terakhir mana kosakata yang tidak dipahami. Seperti itu. Jadi model pemahaman yang ada yang saya ceritakan di sini, button up ataupun top down, itu adalah dari segi struktural, di mana metode-metode ini yang mungkin bisa dibilang klasik, tapi sebenarnya ampuh. Karena salah satu dari kita atau saya sendiri pun
ya memang diajarkan dengan cara seperti ini, seperti itu. Ya. Nah, interaktif model, bagian yang ketiga dari model pembelajaran menyimak, maka ini sifatnya fleksibel. Kadang dijelaskan kosakatanya dulu, lalu pindah guru menceritakan keseluruhan, lalu menanyakan frasa-frasa yang mana yang sulit, lalu menceritakan lagi, dan itu sifatnya campuran. Ya. Ada yang dari hal yang terkecil, ya, dari kalau tadi yang sudah saya jelaskan button up, ya, jadi memang per komponen struktural, gramatikal, sampai akhirnya sebuah wacana. Maka kalau top down, maka dari wacana keseluruhan kita ceritakan, lalu dikecilkan, dan setiap aspek mana yang sulit dipahami siswa. Sedangkan yang terakhir, yaitu interaktif model, guru mengajarkan sekaligus secara bersamaan wacana makna wacana secara keseluruhan, maupun dijelaskan juga bagian-bagian komponennya secara gramatikalnya. Dan inilah yang biasa kita ajarkan dengan bantuan menerjemahkan kepada siswa. Tentunya berbeda dengan metode mubasyarah, di mana kita dilarang menerjemahkan. Baik, itulah metode pengajaran yang bisa dianggap klasik. Nah, sekarang bagaimana? Nah, pembelajaran yang sekarang yang dituntut oleh kementerian untuk guru itu ada yang disebut dengan project based learning dan problem based learning. Ya, semuanya mengarah student centered learning. Nah, kalau untuk di perguruan tinggi, siswa apapun itu pelajarannya, maka harus menggunakan metode-metode yang ada 6. Ya, ada 6 metode yang ditawarkan oleh pemerintah yang wajib dikuasai oleh dosen dan diterapkan dalam pembelajaran. Nah, di sini mahasiswa setelah menyimak, dia harus membuat book chapter, yaitu bagaimana caranya, pokoknya siswa harus bikin sebuah subbab dari sebuah buku. Ya, tentunya tidak dalam satu pertemuan. Kemudian ada collaborative work, di mana siswa saling berkolaborasi untuk mengerjakan segala sesuatu yang dituntut untuk diselesaikan dengan berbagai kegiatan. Yang jelas tentunya ada kerjasama di antara mahasiswa. Atau yang ketiga, yaitu guru memberikan soal yang high thinking skill, ya, higher saya lupa. Nah, di sini tidaklah pertanyaan-pertanyaan yang memang secara spesifik ada jawabannya, tetapi menuntut lebih berpikir saat untuk menjawab seperti itu. Nah, yang terakhir adalah membuat resume video. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini, yang pembelajaran menyimak dengan student center, tentunya peran guru hanya sebatas kolaborator, dan ini pun diterapkan di pendidik tingkat menengah, ya, yang tadi saya bilang project based learning atau problem based learning, seperti itu, di mana siswa harus memecahkan masalah, baik itu mungkin membuat penafsiran dari sebuah film yang sudah disajikan, atau mungkin membuat proyek, yaitu membuat film yang sejenis. Nah, saya sebagai tenaga pengajar menyimak, tentunya dengan metode yang ditawarkan oleh pemerintah yang berbasis student center learning, saya tidak akan berani menolak. Namun justru kita sebagai guru yang memang di lapangan, dengan cara kita top down ataupun bottom up, itu yang membantu siswa belajar sudah kesulitan. Apalagi kita membiarkan siswa untuk belajar mandiri dengan task based ataupun dengan project based learning. Nah, inilah adalah beberapa metode klasik dan metode yang terbaru dalam pengajaran menyimak
lebih tepatnya pengajaran berbasis student center yang diperlakukan oleh pemerintah agar kita menerapkan di dalam kelas. Nah, bagaimana dengan media-media yang ada? Nah, saya akan mungkin memperagakan beberapa media yang bisa jadi Bapak Ibu sudah terbiasa memilikinya. Itu sebentar. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. Ya. Mungkin ini sudah buku ini sudah gimana ya, mendarah daging ya. Hampir semua orang sudah punya. Namun ini versi format PPT yang tentunya akan membantu dalam proses menyimak. Ya. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الأول. الحوار الأول. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. Ya. Jadi dalam penyajian yang penting buat Bapak Ibu, tergabung dalam MGMP bahasa Arab, entah itu nanti tingkat nasional ataupun tingkat provinsi atau lainnya, atau mungkin tergabung dalam berbagai Telegram atau WhatsApp group tentang pembelajaran bahasa Arab. Karena saya rasa untuk dari kita yang mengembangkan akan sulit, karena memang ini juga saya peroleh dari grup-grup yang saya ikuti di bahasa Arab yang tidak hanya untuk Indonesia saja gitu. Baik, yang keduanya ada cerita-cerita bergambar. Nah, penting juga selain kita belajar bahasa Arab dalam rangka memenuhi kebutuhan kurikulum agar tercapainya KKM, juga kita mengajar siswa dalam membaca. Ya, membaca di sini tentunya harus dengan proses menyimak terlebih dahulu. Makanya ada beberapa talking book yang memang serinya cukup banyak, dan saya harapkan guru bisa meminta siswa untuk menyimak lalu membaca ulang, seperti itu. Jadi ketika kita hanya sebatas membaca saja, tentunya intonasi, bagaimana makhraj, nah kita tidak bisa memberikan contoh, karena kalau memang hanya sebatas tulisan, akan sulit untuk bisa mengajarkan siswa dengan baik.
Nah, kalau di sini ada beberapa. Ya. قطوطة قطة جميلة لونها أبيض، وفطوطة قطة جميلة لونها أسود. تعيش قطوطة وفطوطة في مزرعة واسعة مع الفأر فرفور. Ya. Nah, jadi kadang kendala siswa dalam belajar bahasa Arab kurang antusias karena cakupan materinya itu yang selalu membosankan. Misalkan di sanawiyah hanya ada kosakata talib atau tilmid, kemudian mudaris, terus ada kata hada dan hadis saja. Dan yang tentunya dengan sendirinya mereka bosan. Nah, penting bagi guru juga memperkaya materi. Jadi kata-kata talib di sini bisa diganti dengan ungkapan yang tidak hanya talib dhahaba ila, talib yadrusufi, tapi menggunakan istilah-istilah lain yang terkait. Itu disitulah pentingnya. Ada hal yang memang apa ya? Jadi extend listening atau extend reading ya, al-qiraah muwassa'ah atau al-istima' muwassa'ah menjadi kunci juga siswa untuk tertarik. Ya. Ada kittah, ya, ada apa nih? Qasim, ya, muzari' ya, muzari', ya, al-muzari' qasimun lil qittataini thamani tufahat. Coba baca seperti apa? أحضر المزارع قاسم للقطتين 8 تفاحات، 4 تفاحات حمراء و4 تفاحات صفراء. Nah, jelas ketika siswa hanya sebatas ahdoro al-muzari'u qasim lil qitsati samani tufahatin arba'a tufahati hamra wa arba'a tufahatin safra. Kan kalau kita siswa baca seperti itu jadi ada hilang, ya, ada yang hilang intonasi dan sebagainya. Jadi tugas membaca, tugas berbicara itu harus diawali oleh proses menyimak sebagai untuk mereka menentukan bagaimana cara membaca atau berbicaranya dengan benar. Seperti itu. Baik. Nah, untuk film di YouTube, saya akan merekomendasikan yang mungkin juga Bapak Ibu sudah punya. Ya, kan tadi sudah dijelaskan ada sebuah kegiatan meresume sebuah film. Maka ini ada contoh, misalkan ada kegiatan pembelajaran meresume sebuah film, seperti contoh, sebentar. Ya, misalkan saya mengambil dari channel Madrasah, ya. Jadi mungkin untuk kalangan pesantren ya. Jadi ini semua percakapannya berbahasa Arab, lambat, dan kita bisa membantu siswa untuk memecahkan masalah. Coba sebutkan uslub-uslub nahyun pada film berikut. Ya, kita saksikan bersama. أسلوب النهي للمفرد.
شكراً لك يا فهد، لأنك ستأخذني للتنزه في الحديقة. لكن إلى أي حديقة نحن ذاهبان؟ إنها تلك الحديقة الجديدة في نهاية الشارع التي افتتحت الأسبوع الماضي. أرغب حقاً في الذهاب إليها. ممتاز! أنا متأكدة أنها ستكون رائعة الجمال. حديقة النهي؟ ما هذا الاسم الغريب؟ اسم غريب فعلاً. دعينا ندخل على أي حال. انظري يا شهد، ما أجمل هذه الزهرة. لا 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 تقطف الأزهار. آسف، لم أقصد أن أقطفها. وأنت أيضا لا تقطف الأزهار. لم أقطف شيئاً. أنا حارس الحديقة. مرحبا بكما في حديقة النهي. مرحبا بك. هل يمكن أن تخبرنا لماذا أسميتموها حديقة النهي؟ هذا موضوع يطول شرحه. على أي حال، فإن مهمتي هي أن أصحبكما في جولتكما كي أشرح لكما معالم الحديقة. حسناً، لا بأس. دعنا إذن نبدأ الجولة. هيا بنا. هذه الشجرة التي ترونها أكبر. لا تلمس الشجرة، وأنت لا تلمس الشجرة. غير مسموح. أنا أستخدم أسلوب النهي لأنهاكما عن لمس الشجرة. Ya. Kemudian ada beberapa film lagi, sebentar saya tayangkan. Nah, ini mungkin buat anak kecil yang misalkan di sini saya ambil contoh belajar bentuk. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent, or distinctive. Ya, tentang apa? Serangga. حشرات في الحديقة تطير وتزحف في كل مكان. حشرات في الحديقة نراقبها بين الأغصان. نملة 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 نملة. فراشة 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 فراشة. دعسوقة 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 دعسوقة. حشرات في الحديقة تطير وتزحف في كل مكان. حشرات في الحديقة نراقبها بين الأغصان. Ya. نحلة 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 نحلة. ذبابة 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 ذبابة. يرقة يرقة
Ya. Nah, yang satu lagi tentang belajar bahasa Arab yang tidak hanya menjelaskan tentang kebahasa-Arabannya, tapi juga memperkenalkan budaya serta lingkungan gambar bagaimana situasi di negara Arab. Jadi ini adalah video pembelajaran yang menang berbagai macam kategori, ya. Itu ini nih, kita tonton bareng-bareng. Jadi dia menceritakan belajar bahasa Arab berdasarkan juz 30 dimulai dari An-Nas dan terus. Nah, di sini kita bisa yang dikategorikan sebagai penanaman karakter, ya. Bagaimana? Nah, kalau saya menceritakan di awal seperti ini namanya button top down, di mana saya memberikan gambaran dulu secara umum, cerita suatu wacana yang akan kita tonton, lalu kita ada gambaran. Jadi seperti itu yang disebut dengan top down. Jadi saya akan menjelaskan ini cerita adalah tentang bagaimana dua orang anak yang akan nanti terjadi pertikaian, saling iri, atau mungkin juga ada temannya yang nakal, gitu, dan bagaimana kita bersosialisasi. Jadi kalau ada dibilang bagaimana sebuah pembelajaran bahasa Arab menanamkan karakter yang baik, yang mungkin menciptakan siswa-siswa Pancasilais, maka tentunya sebagai pondasi dari sila-sila dalam bahasa, sila-sila yang 5 adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, maka kita akan mendidik siswa menanamkan sikap yang baik, sila 2 sampai sila ke-5 ada di sini berdasarkan agama, ya. Dan saya sudah menyaksikan hingga beberapa episode dan tentunya luar biasa gitu. Jadi ketika Bapak Ibu kebingungan untuk mencari materi pembelajaran bahasa Arab berbasis karakter yang menciptakan atau akan membawa siswa untuk memiliki untuk membuat sila, maka film inilah sangat cocok untuk dijadikan panduan sebagai materi belajar, ya. الإنسان من الشرور والمكروه. نعم يا ولدي، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما. كيف يتعوذ بهما؟ يقرأهما كل حين، بل ويصلي بهما أحيانا. أليستا سورتين قصيرتين من سور القرآن؟ بلى، هما سورتان قصيرتان، لكن كلام الله كله عظيم، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الفجر وفي دبر كل صلاة. صلى الله عليه وسلم. Ya. Nah, bagaimana dalam kita mengembangkan belajar bahasa Arab dalam bentuk video? Nah, ada beberapa film juga yang bagus, kartun, namun tidak berkembang. Satu alasannya, video tersebut didubbing dengan pengucapan yang salah. Jadi ada beberapa referensi yang saya terima, kebetulan sempat jadi tenaga pengajar di pendidikan profesi guru. Nah, itu kan banyak referensi yang diberikan oleh mahasiswa guru-guru. Saya bilang ini banyak Pak. Ternyata, ini nggak bisa. Walaupun bagus filmnya dan sebagainya, tetap bahasa adalah suara, bahasa adalah pengucapan, bahasa adalah bi'ah. Selama pengembangan nanti saat kita akan belajar dengan Pak Rizal ya, tentang bagaimana pengembangan video, nah tentunya dasarnya adalah ketepatan dalam makhraj, ketepatan dalam intonasi. Itulah harga mati yang harus dimiliki sebuah video. Ya. Dan untuk saat ini, ya, saya sedang merekrut mahasiswa tahun 1, ya,
yang memang pengucapannya tuh bagus gitu, notnya bagus. Nah, tinggal intonasinya dilatih. Ya, bagaimanapun bagusnya sebuah video yang nanti akan dikembangkan. Tatkala pengembangan narasi, rekamannya dan sebagainya itu tidak siap, akan menjadi sebuah bencana, karena tadi ya, bahasa itu biak, bahasa itu ucapan, bukan hanya sekedar visualisasi semata. Ya, jadi tadi mungkin ada yang nyeletuk, Pak ini nggak paham, ya, belajar untuk paham lah, ya, karena bagaimanapun nantinya ya kita tidak membiarkan siswa menonton segini banyaknya film langsung dilepas. Tentunya ada beberapa penggalan paragraf yang memang itu terdapat nilai-nilai karakter yang akan kita tanamkan pada siswa atau pada mahasiswa. Nah, demikianlah tentang strategi pembelajaran menyimak dan pembelajaran menyimak berbasis media. Begitu aja, Bu Nabila Putri. Saya silakan untuk ke sesi selanjutnya. Apakah nanti tanya jawab dan sebagainya. Baik, Ustaz. Terima kasih atas materinya. Untuk selanjutnya, agenda sesi tanya jawab. Ustaz, ini sesi tanya jawabnya bisa 1 termin saja atau 2 termin, Ustaz? Ya, memang ada yang mau nanya apa? Jika ada yang ingin bertanya, Ustaz. Silakan. Langsung saya jawab aja, nggak usah pakai termin-terminan. Ya, Ustaz. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang terhormat, jika ada yang ingin bertanya, boleh memencet fitur raise hand terlebih dahulu. Lalu bisa untuk unmute dan bertanya. Jika ada yang terkendala jaringan, boleh untuk bertanya lewat kolom chat Zoom. Sambil menunggu sesi tanya jawab, boleh untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi angket yang sudah tertera di kolom chat Zoom. Boleh dipersilakan kepada Bapak dan Ibu jika ada yang bertanya. Sekali lagi, untuk Bapak dan Ibu yang terhormat, jika ada yang ingin bertanya, boleh untuk menekan fitur raise hand yang ada di kolom chat, di kolom chat Zoom. Jika ada yang ingin bertanya namun terkendala jaringan, boleh untuk bertanya di kolom chat Zoom. Baik, Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz? Ya, silakan. Akan saya bacakan. Assalamualaikum, Ustadz. Saya izin bertanya, bagaimana cara membangun antusias peserta didik yang sedari awal masuk kelas sudah terlihat bosan dan lelah? Pertanyaan ini dari Husnul Agustin, UNJ. Husnul Agustin. Boleh langsung dijawab. Baik. Untuk bisa menjaga ritme motivasi dalam belajar bahasa Arab,
bisa kita memberikan gambaran bagaimana figur sukses dalam orang-orang yang sudah belajar bahasa Arab. Memang untuk bisa atau orang minat belajar bahasa Arab, itu kalau kita menyimak dari beberapa ulama-ulama atau mungkin yang berasal dari Timur Tengah, selalu beralasan dengan bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Arab, bahasa agama, gitu. Yang kadang-kadang dari segi perspektif ekonomisnya mungkin buat mereka kurang. Kadang-kadang kan zaman sekarang pikirannya seperti itu. Nanti saya bagaimana dengan bahasa Arab yang saya tekunin, gitu. Makanya saya selalu mungkin dosen yang paling rajin ngingetin bahwasannya kita harus bisa aktif dalam belajar bahasa Arab, jadi mapres. Kita jadi lulusan terbaik sehingga dikirim ke Qatar melanjutkan studi short course ANS, Arabic Native Non-Native Speakers. Kemudian banyak ya menjadi mutarjim seperti Ustadz Murodi, gitu. Jadi untuk hanya sekedar menguasai satu bab lantas dia menjadi orang serba bisa, lantas bisa unggul, itu tidak seperti itu. Jadi ya nggak tahu apakah Husnul, siapa namanya, Nabila? Husnul Agustin, Ustaz. Husnul Agustin itu bagaimana awal masuk PBA, kemudian bagaimana antusiasmenya, gitu. Jadi yakinlah jika kita menjadi orang yang unggul dalam satu bidang, ya, entah itu di prodi bahasa Inggris, entah di prodi Prancis atau prodi Jerman, Jepang, Mandarin, ya kalau kita hanya sebatas belajar, sebatas rezeki itu pula yang kita terima. Kalau kita di prodi apapun kita luar biasa, menjadi istimewa, tentunya secara ekonomis Anda tidak perlu untuk mencari-cari pekerjaan. Anda akan ditawari oleh beberapa dosen, mungkin sudah dititipin untuk jadi dosen di mana, ya memang seperti itu. Jadi untuk menjadi belajar bahasa Arab apa supaya kita antusias, ya untuk menjadi yang terbaik tentunya. Seperti itu. Maka kita akan belajar dengan tadi, gitu, untuk bisa tetap belajar maksimal, gitu. Kalau saya pribadi, kenapa saya bahasa Arab? Ya memang sebuah profesi yang harus saya tekuni, gitu. Nah, jadi kalau ada beberapa bapak ibu guru yang mungkinnya udahlah saya asal bisa aja ngajar, ya sayang, gitu. Ya, jadi jadilah guru yang memang menguasai betul bahasa Arab, banyak melakukan riset-riset secara mandiri, kemudian membuat jurnal, gitu. Jadi untuk mampu menunjukkan kita mampu itu, ya harus dengan menguasai bahasa Arab itu sendiri. Nah, dari segi pembelajaran, tugas guru adalah bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti tidak belajar. Makanya banyak beberapa media yang memang sekarang sudah banyak dikembangkan, seperti berbasis games, berbasis video interaktif, yang tentunya ada beberapa yang memang secara tidak sadar siswa belajar. Kalau untuk saat ini saya merekomendasikan Quizlet. Jadi
Saya sudah beli premiumnya. Nanti Bapak Ibu stay aja di dalam grup peserta pengabdian kami. Nah, itu nanti segala bentuk produk-produk yang diciptakan oleh mahasiswa, oleh dosen, akan kami share melalui grup itu. Makanya ini adalah sudah tahun ketiga dengan jumlah peserta yang 130-an. Ya, insya Allah Anda pasif saja, insya Allah kita akan berikan informasi. Kalau mungkin ada yang mau tadi ada URL Arabia Bayna Yadik PDF yang bunyi tadi, ya kita akan share juga seperti itu. Atau perlu apa aja tinggal ngobrol aja. Kita akan pantau terus. Sebagai tadi yang Pak Hakam bilang, ya, Dr. Hakam Velas bilang, kita harus ada interaksi gitu, agar kami bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat melalui P2M. Atau mungkin Anda mau request tahun depan maunya apa, siap kita bantu. Gitu. Baik, gitu aja. Nabila Ayu. Baik, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah terjawab, Husnul Agustin? Ya, katanya sudah terjawab. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk Bapak dan Ibu yang terhormat, boleh jika ada yang ingin bertanya untuk menekan fitur raise hand atau langsung unmute dan menyebutkan nama juga serta pertanyaan. Jika terkendala jaringan, boleh untuk bertanya lewat chat Zoom. Baik, Pak, ada yang bertanya nih. Dari Ibu Yusnita dari SMA N1 Sungai Lilin. Kepada Ibu Yusnita, boleh untuk unmute. Ustaz, terima kasih Ustaz Raden Ahmad Barnabas atas waktunya. Alhamdulillah bisa mengikuti pelatihan ini walaupun daring. Yang ingin kami tanya tentang Maharotul Istima. Yang kami hadapi sekarang di lapangan, banyak latar belakang anak didik kami yang belum bisa baca Al-Quran. Nah, bagaimana cara penerapan untuk Maharotul Istima ini biar anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab itu dengan baik? Langkah apa yang perlu kami lakukan terhadap anak-anak yang masih banyak belum mengetahui huruf hijaiyah seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Yusnita. Jujur, kami masih meramu bagaimana pembelajaran bahasa Arab untuk yang memang benar-benar belum paham. Jangankan untuk membaca, tahu huruf sambung aja, kita juga tahulah mereka agak sulit. Jadi, selama saya mengajar guru-guru yang di PPG, jadi yang mereka butuhkan bukan hal bagaimana tadi yang saya sampaikan, memahami wacana panjang tentang tafsir ayat Quran, kemudian juga Arabiahnya yang terbentuk dengan film tadi, kemudian ada film yang memang yang lucu-lucu seperti itu. Tapi bagaimana Pak sebenarnya ini supaya bisa belajar paham untuk dasarnya saja. Baik, saya pernah berbicara banyak dengan Dr. Sapruddin Tajuddin, senior saya, bapak saya, ayah saya. Nah, beliau mengajarkan tentang bagaimana cara memberikan dasar-dasar bahasa Arab untuk tingkat pemula yang memang belum memahami. Yang pertama adalah, mungkin Ibu jadi terima kasih ya dengan pertanyaan ini. Saya jadi teringat ada buku hasil dari sebuah riset tentang analisis kontrastif. Prinsip-prinsip analisis kontrastif ini, ya mungkin pertanyaan Ibu umum, tidak terkait dengan keterampilan menyimak, tapi memang harus kita mendasari siswa
untuk terampil membaca, terampil berbicara, itu menulis tidak ada hubungannya ya. Ya, terampil membaca dan berbicara dilandasi oleh kemampuan menyimak yang baik. Nah, saya membaca buku kursus tentunya. Nah, apa yang diajarkan tidak seperti buku Iqra. Jadi buku Iqra kita lihat dia urut hijaiyah, abata saja sampai ya. Nah, tapi yang di buku ini saya melihatnya dia unik. Dia mengajari bahasa, tentunya teksnya adalah bahasa Arab, tapi berdasarkan huruf-huruf yang sudah padanannya dalam bahasa tersebut. Mungkin di kita ada sa, ada ra, ada dal, ada mim, ada nun. Nah, dalam buku tersebut, semua teks wacana sudah dipolakan dengan huruf-huruf tersebut. Nah, tujuannya adalah mereka akan berpikir, oh bahasa Arab mudah. Ya, bahasa Arab itu ada dalam bahasa Indonesia. Huruf-hurufnya sama. Nah, ini mungkin akan mengingatkan bahwasanya tugas saya pertama adalah mengembangkan media tersebut. Maria, nanti kita bikin timnya. Ya, kerjaan saya begitu Bu, cuma nyuruh mahasiswa, nanti jadi aja. Ya, jadi terima kasih buat Bu Yusnita. Nah, buku tersebut, ntar saya segera pulang, saya ambil, saya pelajarin lagi, saya buat medianya. Jadi memang diawali oleh kosakata atau kata-kata huruf yang memang memiliki padanan dalam bahasa satu ya, bahasa pertama. Nah, terus sampai huruf yang tersulit. Jadi memperkenalkan huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, ketemu sa aja dia bingung, udah minder, udah kacau. Nah, jadi buku itu menghindari kata-kata yang sulit dalam pelafalan dan makhraj yang memang dalam bahasa kita tidak punya. Tapi ada sesi khusus di mana nanti pembelajaran tersebut mengajarkan makhraj-makhraj yang berdekatan, kayak sa, za, wa, dia bersamaan seperti itu. Nanti tapi diawali oleh huruf-huruf yang memang punya padanan. Dan itu nanti tugas saya. Nah, terima kasih Bu Yunita mengingatkan. Jadi memang selain juga belajar membacanya, tentunya ada recording yang benar cara pengucapannya. Ya, melalui forum ini saya akan berusaha untuk mengembangkannya hal tersebut untuk sebagai bagian pengabdian kami kepada Bapak Ibu guru. Seperti itu. Itu aja, Bu Yusnita, terima kasih. Jadi kami akan membantu pihak sekolah di mana Ibu mengajar atau mungkin Bapak Ibu lainnya yang kesulitan dalam mengajar bahasa Arab. Bagi mereka yang benar-benar belum sama sekali, kami akan menyiapkan modul bagaimana contoh membaca dengan audio berdasarkan riset hasil temuan kontrastif, di mana huruf yang kita sudah punya dengan bahasa Arab yang sama dan yang beda. Untuk hal tersebut sebenarnya sudah dikerjakan oleh mahasiswa bimbingan saya yang bukan skripsi, tapi biasalah yang untuk bantu-bantu kerja saya, yaitu oleh saudara analisa Apriliani, ya, dengan rujukan juga ada namanya Zahir Samosir. Nah, dia juga selain juga selebgram, juga memiliki sanad tahfidz, juga mampu menganalisa dengan baik bagaimana kesalahan-kesalahan orang Indonesia dalam membaca Quran, tentunya dengan kaitannya dengan bahasa Arab. Jadi PR buat saya untuk menjadi atau mengembangkan media dasar pembelajaran bahasa Arab untuk yang memang belum sama sekali mengerti bahasa Arab. Jadi memang harus diawali oleh tadi bahwasanya pengajaran bahasa untuk yang benar-benar baru disarankan dia harus membaca teks yang memang ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Ya, Nabila, situ aja jawaban dari saya. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya, Ibu Yusnita. Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, Pak, mungkin ini waktunya sudah habis. Kita lanjutkan ke agenda berikutnya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih semuanya.
Terima kasih Ustadz atas materinya yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Selanjutnya saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Terima kasih kepada Saudari Nabila Ayu Putri. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Juanda Firzal SAG dengan judul Pelatihan Pembuatan Video Pembelajaran bagi Guru di MGMP Bahasa Arab Sumatera Selatan. Akan dipandu oleh rekan saya, yaitu Saudari Yuni Antika selaku moderator. Kepada Saudari Yuni Antika, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua, izinkanlah saya untuk membacakan CV pemateri kita pada kali ini. Yang bernama lengkap, Bapak Juanda Firzal, SAG, tempat tanggal lahir, Muba, 12 Desember tahun 1978, pekerjaan yaitu sebagai ASN Guru Bahasa Arab, kemudian Guru SMA Negeri 1 Rambutan dan Banyu Asin. Kemudian ada beberapa pelatihan yang telah diikuti oleh Bapak Juanda. Yang pertama itu ada short course di Mesir pada tahun 2019, kemudian ada pelatihan pengajar praktik guru penggerak pada tahun 2021, dan Masya Allah nih ternyata beliau juga telah membuat beberapa karya yang berupa buku, yaitu ada buku pelajaran bahasa Arab SMA untuk kelas 10, 11, dan 12 pada tahun 2012. Kemudian ada buku pelajaran bahasa Arab untuk SMA kelas 10, 11, dan 12 pada tahun 2021. Nah, Masya Allah banget ya, ternyata beliau juga selain sebagai guru juga ada pelatihan, kemudian ada karya-karya yang udah banyak banget. Nah, langsung saja kita sambut Pak Juanda yang telah bersama kita. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih bisa bernapas. Alhamdulillah ya Pak. Kelihatannya udah siap banget nih untuk memaparkan materi pada kali ini ya Pak. Insya Allah bukan memaparkan materi, tapi siap insya Allah berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah banget. Dan tentunya nih pada hari hadirin di sini juga udah nggak sabar ingin mendengarkan Bapak untuk berbagi ya tentunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang pelatihan pembuatan video pembelajaran bagi guru di MGMP Bahasa Arab di Sumatera Selatan yang akan dibawakan oleh Bapak Juanda Firzal SAG. Kepada Bapak Juanda Firzal SAG, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Yuni Antika. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakam dan Pak Abbas yang kami hormati, teman-teman dari UNJ yang kami banggakan, dan para peserta yang kami cintai. Sebenarnya saya ini mungkin tidak terlalu profesional dalam menyampaikan hal ini, terutama dilihat dari gelar saya SAG. Saya sejana guru guru bahasa Arab SAG. Jadi tahun 2001 itu terakhir SAG, gelar SAG, dan sekarang sudah SPDI untuk bahasa Arab. Nah, kan tetapi saya bertekad waktu itu tahun 2007 sampai sekarang ketika saya mengajar bahasa Arab. Awal pertama kali saya mengajar bahasa Arab itu saya itu pernah diledek oleh teman-teman. Apaan sih bahasa Arab? Paling bahasa Arab itu nanti pergi ke musola, cuma mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dan seperti itulah. Tidak mungkin bisa untuk mengajarkan hal-hal lain yang kata mereka itu lebih wow, kalau keduniaannya itu lebih keren. Padahal guru bahasa Arab itu lebih lengkap. Dunia yes,
akhirat pasti itu dikejar oleh guru-guru bahasa Arab. Nah, dari semangat itu saya mulai melihat atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh para guru bahasa Arab. Saya lihat guru-guru lain, guru matematika, guru biologi, guru kimia, mereka mempunyai media-media pembelajaran yang menurut saya itu pun bisa dilakukan oleh para guru bahasa Arab. Oleh karena itu berkaitan dengan hal tersebut, media yang paling bisa digunakan untuk terutama saat ini, dan mungkin bukan cuma saat ini, tapi sebelum ini juga, yaitu dengan melalui pembuatan video. Dan kebanyakan ditemui di masyarakat, di kawan-kawan itu mereka agak kesulitan dalam membuat video menggunakan program-program ini dan itu, dan yang mana dalam aplikasi-aplikasi itu agak sulit menggunakannya. Maka saya mempunyai inisiatif, walaupun ini mungkin agak remeh bagi kita, bagi orang-orang yang sudah menguasai pembuatan media atau pembuatan media video dengan menggunakan aplikasi yang lebih canggih. Tetapi bagi orang-orang yang belum pernah membuat video atau menggunakan suatu aplikasi video, PowerPoint ini merupakan hal yang bisa digunakan oleh seluruh guru. Sebab saya yakin setiap guru itu mempunyai, baik itu di sekolahnya atau di individunya, mempunyai laptop atau notebook, yang mana aplikasi bawaannya itu ada aplikasi MS, baik itu MS Word maupun MS PowerPoint terutama. Dan itu pasti dimiliki oleh seluruh orang yang mempunyai itu. Nah, untuk pembuatan melalui aplikasi ini, Microsoft PowerPoint ini merupakan hal yang bisa digunakan oleh banyak orang. Malah orang-orang yang ahli dalam hal pembuatan video pun ada yang menggunakan aplikasi bawaan dari Windows ini. Aplikasi bawaan dari Microsoft ini untuk mengupload video-video yang mereka upload ke YouTube. Jadi Microsoft PowerPoint ini bisa merekam atau membuat video yang mana video tersebut bisa di-share untuk di YouTube seperti itu, di channel YouTube. Nah, apa langkah-langkah kita untuk membuat video melalui program Microsoft PowerPoint ini? Ya, cukup mudah sebab kita semua rata-rata yang mempunyai laptop atau mempunyai notebook yang pasti terinstall Microsoft, biasanya kan ada langsung itu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Dan semua orang memiliki itu. Nah, jadi tinggal kita buka aplikasi Microsoft PowerPoint kita, kemudian kita presentasi di situ mungkin. Nah, untuk jelasnya maka berikut ini mungkin untuk membantu kita semua, orang-orang yang pemula dalam pembuatan video pembelajaran. Ini biasanya di Microsoft mereka itu mungkin ada yang di bawah Microsoft PowerPoint. Disarankan untuk pembuatan video melalui Microsoft PowerPoint ini. Kalau di sini kan 2016 saya gunakan, kan tetapi bisa juga digunakan Microsoft PowerPoint 2013 ke atas atau 2010 pun bisa. Ya, Microsoft PowerPoint 2010 pun bisa seperti itu. Nah, caranya mudah, tinggal buka Microsoft PowerPoint, dibuka Microsoft PowerPoint-nya. Kemudian yang direkomendasikan tadi yaitu PowerPoint 2010 ke atas. Nah, karena kemudahan dalam membuat presentasi yang menarik, tinggal kita yang bagaimana menyajikan itu. Jadi kita biasanya selama ini menggunakan PowerPoint cuma sekedar untuk presentasikan saja. Kebanyakan seperti itu. Seperti sekarang pun saya gunakan untuk presentasi. Perlu diketahui, saya banyak mempelajari tentang Microsoft PowerPoint ini dari Pak Abbas. Ketika saya tahun 2017. Beliau, Pak Abbas, Pak Hakam, kemudian satu lagi Pak Romdoni, salah. Nah, saya belajar dari Pak Abbas, kemudian saya otak-atik karena saya sebagai murid beliau. Saya sampai sekarang pun masih mempunyai hal-hal yang berkaitan dengan untuk pembuatan media PowerPoint lebih menarik. Salah satu aplikasi yang beliau berikan kemarin itu Audacity. Sampai sekarang saya masih simpan aplikasi tersebut dan saya tetap pertahankan walaupun ada
program-program atau aplikasi-aplikasi yang canggih-canggih yang sekarang ini seperti itu. Karena saya menghormati sebagai ilmu pertama, sebagaimana dikatakan dalam agama kita, kata Sayyidina Ali, man 'allamani harfan fatakun lahu abdan. Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu kepada saya siap menjadi hambanya itu. Maka saya siap apapun, kalau Pak Hakam memberi mengajak saya berkolaborasi, kemudian memberi saya perintah, saya tetap melakukan itu walaupun saya sudah lama dan jauh dengan beliau, saya tetap menghormati beliau sebagai guru saya, termasuk menghormati Pak Abbas sebagai guru saya seperti itu. Jadi sampai saat ini saya masih mengingat apa yang diajarkan oleh mereka kepada saya. Itu tahun 2017 masalah. Kita sudah 4 sampai 5 tahun. Kemudian setelah itu kita buat slide presentasi. Nah, untuk membuat slide presentasi ini kan tinggal kita buka saja. Kita buat presentasi aplikasi kosong seperti itu. Kita buat blank, kemudian kita masukkan aplikasi-aplikasinya. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita, kalau sudah ada materi-materi yang akan dikumpulkan atau bahan-bahan yang sudah dikumpulkan, mungkin kita akan buat secara buat secara langsung seperti itu, walaupun lewat virtual dengan teman-teman seperti itu. Jadi lebih efektif seperti itu. Kalau sekarang saya cuma mempresentasikan. Kemudian selanjutnya di dalam PowerPoint itu kan banyak animasi dan transisi. Kalau animasi itu ada animasi masuk, ada animasi keluar, ada animasi yang gerak-gerak dan lain sebagainya itu. Kemudian ada transisi ketika kita mau pindah slide, itu ada gambar-gambar atau bentuk-bentuk yang membuat kita tidak terlalu bosan untuk melihat media yang ditampilkan seperti itu. Tapi yang saya tampilkan sekarang termasuk yang membosankan karena tidak ada itu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sampaikan kepada para peserta didik, harus membuat yang lebih menarik bagi peserta didik seperti itu. Kemudian setelah itu ada juga yang namanya ini termasuk transisinya. Ada transisi cut, paste, push, wipe, dan split, dan sebagainya. Itu banyak di setiap Microsoft PowerPoint, pasti ada yang tampilan-tampilan seperti itu. Kemudian selain konten, pesan yang ingin disampaikan melalui presentasi PowerPoint, tampilan juga penting untuk diperhatikan. Hal ini sebagai daya tarik tersendiri bagi para audien yang memperhatikan apa yang akan kita sampaikan. Jadi kalau kita cuma menggunakan PowerPoint, namanya saja aplikasi PowerPoint, tapi aplikasi tersebut biasa-biasa saja, atau putih polos saja, atau hurufnya kecil, atau hurufnya apa, maka harus diperhatikan itu sehingga mereka tertarik, sehingga PowerPoint yang kita buat itu menarik perhatian mereka. Mereka terfokus apa yang akan kita sampaikan. Contoh tulisannya harus besar seperti itu. Kalau tulisan kecil mungkin agak sulit bagi peserta didik untuk itu. Kemudian setelah itu atur durasi masing-masing slide. Setelah menyiapkan konten dan membuat tampilan yang menarik dalam PowerPoint, ada langkah penting yang tidak boleh kita lupakan sebelum menjadikan PowerPoint itu menjadi bentuk video, yaitu mengatur durasi penayangannya. Jangan sampai durasi yang singkat, tulisan yang singkat tapi durasinya panjang seperti itu, sehingga yang menjadi menikmati video tersebut merasa bosan untuk melihat apa yang ditampilkan tersebut. Nah, bagaimana untuk mengatur durasi masing-masing slide PowerPoint ini? Secara umum ada dua hal yang bersifat presentasi pasif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada research time. Research time ini gambarnya ini. Jadi nanti dibuka di sini. Kemudian kita atur di situ berapa waktu yang sesuai, berapa waktu yang cocok untuk kita gunakan. Kemudian atur, baru kemudian setelah itu kita record. Nah, recording slideshow berfungsi untuk merekam semua aktivitas yang dilakukan saat presentasi. Jadi ketika kita presentasi pun di depan laptop kita, itu kita bisa rekam suaranya melalui slide record show ini. Jadi apapun yang kita lakukan di depan laptop, termasuk suara kita, itu bisa direkam dalam laptop atau notebook kita. Ketika kita menampilkan PowerPoint
baik itu yang 2010, 2013 sampai 2016 yang saya gunakan saat ini. Jadi jika kita ingin memastikan durasi waktu yang tepat, maka fitur recording slideshow bisa digunakan. Selain itu bisa menjelaskan langsung dan merekam suara sehingga nanti video yang akan tampil seperti presentasi yang sebenarnya. Jadi saya lihat di sini kemarin banyak teman-teman ini, termasuk saya awal-awalnya itu cuma menjadi konsumtif, cuma menikmati hasil karya orang lain. Nah, ketika saya melihat seperti itu, mengapa saya tidak ikut produktif? Mengapa saya tidak ikut menyumbang untuk bahasa Arab seperti itu? Nah, saya membuat video-video walaupun itu mungkin tidak terlalu menarik bagi orang-orang. Saya membuat video-video bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab, dan saya upload ke YouTube seperti itu. Nah, selain itu juga saya mempelajari yang dikaitkan dengan Ibu Ibu Isnita tadi, pertanyaan tadi dengan Pak Abbas tadi. Ke anak didik saya pun itu rata-rata tidak bisa berbahasa, tidak bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Perlu diingat ketika saya ke Mesir kemarin, itu banyak anak-anak yang belum tahu huruf-huruf itu kan. Sama seperti anak-anak kita tidak mengetahui A, B, C, mana segala macam menulis A, B, C. Mereka pun mempunyai bahasa seperti itu. Maka bahasa itu ucapan, bukan untuk dibaca atau ditulis. Jadi mulailah dengan ucapan-ucapan. Kalau saya dengan anak didik saya mulai biasakan kalau mau bicara tuh anak ente, nilai seperti itu. Terus mereka pasti menjawab, walaupun mereka tidak bisa membaca bahasa Arab. Umpamanya saya tanya, man ismuk, ismi, hakaza, wa hakaza. Walaupun pada kenyataannya mereka tidak bisa berbahasa Arab. Tapi bisa mereka menjawab, ismi, hakaza. Apakah ketika mereka mengucapkan ismi itu, mereka sudah bisa membaca dan bisa menulis? Belum tentu seperti itu. Tapi yang terpenting, untuk mensiarkan bahasa Arab itu, teman-teman, terutama di sekolah kami ada kelas bahasa. Teman-teman yang anak-anak yang di kelas bahasa itu kami perintahkan untuk ketika berbicara menggunakan ana, ente, anti, huwa, hiya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk membuat videonya bagaimana? File kita save as. Jadi file yang sudah kita buat, kita kumpulkan materi-materi tersebut. Contoh, umpamanya materi tentang huruf hijaiyah, kita buat huruf alif, kita sebutkan alif, kita rekam dengan suara tadi. Jika semua file atau slide itu sudah siap dengan materi-materinya, kemudian sudah kita isi, maka kita simpan dengan save as seperti itu. Nah, nanti di sini ada mereknya seperti ini, foldernya ada seperti ini, ya. Tempat untuk menyimpan videonya, kita simpan videonya. Tetapi jangan kita simpan dengan ketika klik di sini, klik di PowerPoint presentasinya, klik di sini. Di situ ada pilihan. Pilihannya seperti ini. Ada MP4 video, kemudian ada Windows Media Video atau WMP seperti itu. Tinggal pilih. Biasanya kalau yang 2010 cuma ada yang WMP. Yang 2010 atau 2013 ada yang ininya nggak ada MP4-nya tapi ada WMP. Ini bisa digunakan. Tinggal kita atur penyimpanannya. Nah, ketika kita menyimpan itu memang agak lama. Jangan langsung berarti harus bisa seperti itu. Lamanya seperti apa? Tergantung dengan file-file atau data-data yang kita letakkan di PowerPoint tersebut. Bisa kadang-kadang mencapai durasi 15 sampai 30 menit kalau filenya banyak. Kalau sedikit sebentar. Nah, kita tunggu sampai selesai penyimpanannya itu. Perlu dicatat bahwa kualitas penyimpanan dalam PowerPoint ini sudah tinggi. Kualitasnya HD. High definition. Maksudnya ada video yang dihasilkan merupakan hasil yang kualitasnya bagus. Bukan kualitasnya yang biasa-biasa saja. Bisa di-upload ke channel YouTube. Nah, bagi para YouTuber pun, kualitas video HD ini sangat membantu untuk memproduksi konten video yang bagus untuk ditonton di YouTube. Selain itu, ukuran video yang relatif kecil juga membantu menghemat kuota untuk upload ke YouTube. Jadi, ukuran videonya nggak terlalu besar gitu. Jadi, kalau untuk menghemat kuota, bisalah seperti itu. Jadi, selain itu, size-nya itu ukuran video yang tidak terlalu besar. Sehingga juga ketika kita mau presentasikan kepada peserta didik, agak mudah gitu. Jadi saya sarankan kepada para guru bahasa Arab, terutama di Sumatera Selatan, kita berusahalah untuk tidak konsumtif, tapi berusahalah untuk jadi produsen.
kita berilah yang terbaik kepada peserta didik kita, bahwa apa yang kita tampilkan itulah ada karya gurunya seperti itu. Jangan menampilkan karya orang lain. Boleh kita menampilkan karya orang lain, kan, tapi itu untuk perbandingan seperti itu. Bisa mungkin anak didik lebih paham video yang kita buat sendiri ketimbang dengan video yang kita ambil dari video-video lainnya seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Abbas di materi sebelumnya, yaitu tentang menyimak melalui media. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat ke depannya. Mungkin nanti setelah ini ada tugas, setelah ini Bapak Ibu silakan kumpulkan file-file atau materi-materi yang kira-kira ingin disampaikan kepada peserta didik, apalagi ini semester pertama. Sudah dikumpulkan materi-materi tersebut, cobalah susun atau nanti kita susun sama-sama lah. Coba kita letakkan di PowerPoint-nya masing-masing. Setelah itu mungkin dalam kesempatan lain kita akan susun, kita akan buat lebih menarik secara sama-sama, sehingga apa yang kita hasilkan itu lebih menarik peserta didik kita, dan kita bukan hanya sebagai konsumen, kan, tapi kita bisa menjadi orang yang produktif. Saya juga ketika saya membuat buku bahasa Arab awalnya itu tahun 2012, saya awalnya tahun 2009 mengajar sebagai pengalaman itu. Ketika saya mengajar, peserta didik saya melongo. Sebab materi yang diajarkan itu menggunakan pelajaran yang bahasanya agak sulit dipahami oleh mereka karena terlalu tinggi dan tulisannya kecil-kecil. Saya tulis materi yang saya sampaikan hari pertama sampai 1 tahun saya kumpulkan materi. 1 tahun saya kumpulkan materi-materi tersebut, kemudian saya ketik-ketik, ada waktu luang saya ketik, ada waktu luang saya ketik, sampailah saya sesuai dengan GBPP saat itu, tahun 2012 GBPP. Kemudian sebelum 2013 ada kurikulum 2013, saya sesuaikan materinya, kemudian saya kirim ke 3 serangkai saat itu. Alhamdulillah di 3 serangkai saya direspon dengan baik, diterima di 3 serangkai, dan saya ditelepon tahun 2012 bahwa buku atau materi yang saya sampaikan ke 3 serangkai itu bisa dicetak. Alhamdulillah dicetak tahun 2012. Selain saya niatnya untuk mendapatkan amal jariah dari situ, saya juga mendapatkan materi dari 3 serangkai. Nah, kemarin ketika ada perubahan-perubahan tentang silabus, saya dipinta kembali oleh 3 serangkai untuk memperbaiki itu, maka terbitlah buku baru dari 3 serangkai yang juga buku bahasa Arab dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, tentang video ini, video pembelajaran saya ini bukan cuma di Sumatera Selatan digunakan. Saya lihat yang menggunakan, saya sering mendapat WA dari teman-teman di seluruh Indonesia, Kalimantan, termasuk di Aceh, kemudian Bengkulu. Ustadz, saya mohon izin ya untuk men-share videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Saya bilang silakan. Memang niat awal saya untuk membuat video, membuat buku-buku itu diniatkan untuk agar menjadi amal jariah, sekaligus untuk membantu kita mensiarkan pembelajaran bahasa Arab. Mungkin itu yang saya dapat saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang nanti kurang berkenan bisa disampaikan nanti di dalam forum pertanyaan. Terima kasih Mbak Yuni Antika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sepertinya ini sangat informatif sekali ya bagi kita untuk membuat video pembelajaran gitu. Langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu ada sesi tanya jawab. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand, atau yang terkendala bisa melalui fitur chat di Zoom. Dipersilahkan jika ingin bertanya. Fan, Syekh, mau ini ya, usul ya? Ya, Pak Solehin. Ya, silakan Pak. Di Solehin nih, SMA 2 Sumbawa.
usul MGMP Sumsel atau Palembang banyak sin ya, atau Sumsel lah nanti kalau bisa mengumpulkan kita bersama nanti ketika kondisi sudah normal, kita langsung aja nanti antum praktekkan betul. Kami ini ya diajari betul praktek sini kan bagus ya. Artinya nanti melalui MGMP ya, kita lah nanti kita langsung praktek membuat film betul, langsung aplikatif gitu. Terus yang kedua mau tanya, apakah ada aplikasi lain selain bisa PowerPoint ya untuk membuat video atau film-film itu? Nah, oke, itu mungkin pertanyaannya. Mana Mbak Yuni? Mbak Yuni langsung jawab aja ya. Ya Pak, silakan dijawab. Insya Allah, tapi Pak Hakam sudah memfasilitasi kita kalau nanti tidak bisa bertemu langsung, mungkin Sabtu depan kita langsung prakteknya lewat Zoom Pak Hakam ini. Beliau bisa memfasilitasi katanya untuk 1 bulan ini dipakai Zoom beliau ini untuk memfasilitasi kita untuk ya termasuk berbagi pengalaman dan pengetahuan ini. Mungkin hal ini tidak terlalu penting bagi orang-orang yang sudah memang paham betul tentang dunia pembuatan video. Tapi bagi sangat banyak aplikasi yang digunakan